Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan untuk hadir untuk mendiskusikan untuk tugas kelompoknya. Saya akan memperlihatkan apa-apa yang harus dikerjakan. Sudah bisa lihat teman-teman yang lain, yang slide-nya? Bisa. Kita akan menentukan dulu topiknya mana mau diambil. Kan ada 5 di sini. Menurut teman-teman yang mana? Natural base detection. Sudah kamu cari ini dari kelimanya. Ada di di div. Mau dikasih lihat dulu. Dibaca-baca toh? Bisa. Oke. Bisa. Ini. Ada lihat nih. Kan di sini ada IDS sama IPS. IDS itu terbagi ada needs. Langsung saja di tema apa yang mau diambil antara ini 5. Karena toh biasanya menurutku biasanya yang materi pertama itu paling gampang menurutku. Kalau saya. Bagaimana ya teman-teman yang lainnya? Kalau saya mengikut sama saya. Saya juga sepakat. Tapi bagaimana kalau misalnya ada kelompok lain yang ambil kan tidak tahu siapa yang kan masalahnya dari yang mengajukan topik di grup. Tidak ada tahu yang ngomong di grup tuh. Berarti kita nih langsung gaskan ini kalau selesai diskusikan. Langsung dikasih grup. Gas. Iya, gas kan nanti toh. Ya. Yang ini toh yang materi 1 sama 2 itu ikut di IDS Ki. Kalau materi 4 sama 5 IPS Ki. Kalau ikut di materi. Intinya toh IDS sama IPS itu hanya memperingati gitu. Kalau di sistem keamanan jaringan, kalau IPS langsung bertindak. Kalau misalkan ada jaringan yang berbahaya. Ya itu balik IDS yang pertama. Kalau yang pertama mau. Sepakat materi 1. Kalau ini toh yang materi pertama kayak antivirus di cara kerjanya, nanti kan dibagi-bagi tugas tak. Yang ini toh? Iya dibagi-bagi nanti tugas siapa cari ini. Atau dibagi saja sekarang, kan sudah sepakat di materi pertama diambil. Bisa. Bagi berapa ini? 2 saja. Ada yang bagian definisi, terus cara kerja, kelebihan dan kekurangan, sama contoh kasus. Cocok atau tidak? Sama ada satu orang yang bikin PPT-nya. Bisa. Kan nanti toh besok mau diskusi lagi toh. Supaya digabungkan baru orang ini yang satunya yang buat PPT dia yang gabungkan. Kayak gitu, Budi. Bagaimana kalau misalkan begini? Kan kita diskusi hanya bagian tema sama pembagian tugasnya. Kan kalau misalkan kita rekam bagaimana cara kita kerja toh lama nanti itu bagaimana pas jadi presentasi itu yang direkam pas di presentasinya. Oh, yang hasil presentasinya mau direkam nanti saja. Kalau misalkan kita sambil rangkum itu yang sudah didapat, takutnya ambil lama lagi waktu direkam apa. Kalau misalkan langsung jadi, ya langsung dipresentasikan. Kan ini hanya tentukan tema dulu. Bisa. Ikas begitu, Midi, atau bagaimana kata teman-teman? Setuju. Iya, pasti begitu. Setuju. Saya perlu cari kelebihan sama kekurangannya. Wah, asik ada yang kita mengajukan nih. Catat tahu.
Yang gampang-gampang yang saya tuh. Saya mau apa di saya, Di? Definisi mau sana. Saya tahu definisi. Saya mau definisi, weh. Dua-dua Apa tadi? orang tuh saya nggak Reski definisi Oh, iya. tuh. Iya. Bisa. Apa tadi semua itu Fatur yang ini dicari definisi sama Definisi pasti ada kekurangan dan kelebihannya toh. kau itu toh? Cara Saya kerjanya. definisi. Cara kerja sama Cara kerja sama contoh kasus. saya mau cara kerja deh. Kayaknya bisa Resti contoh kasus deh. Gas. Sebenarnya gampang ditayangnya ada contoh kasus karena di googling itu rata-rata PPT Weh, jangan saya contoh jurnal. kasus. Tidak begini mau kalau misalnya ada pendapat juga contoh kasus sementara cari ke definisi kasih masuk misalnya di grup nanti dilihat. Mantap, bagus. Bisa. Bisa. Nur bagaimana nih? Bagaimana tahu Nur hilang HP-nya? Dia yang bagian mananya? Nanti kutanya ada na DM Kak di IG tapi bukan pakai HP-nya. Oh. Baru kan Nanti- satu. Nanti dia kesimpulannya misalnya menyimpulkan tuh. Oh iya. Dan saranku juga nah kalau misalkan dapat Miki materinya dikasih Word saja. Bisa Ji. Nanti kalau misalkan Bisa, masuk karena mau bikin presentasi besok Ya. tuh. kalau misalkan masuk di PPT-nya tinggal gampang tinggal di copy mami toh. Kalau bisa nanti malam ada di. Bah, diusahakan. Jadi siapa yang bikin PPT-nya ini? Yang susun Ki? Mira. Kayaknya bisa Ada nanti. sekali itu Mira. Kijang. Ya Mira mau Mira mau. Saya mau pale, tapi itu tadi yang apa tadi cara kerja siapa mau kerja? Nanti Reski. Ih, definisi saya. Oh, Iya, Nanti biar mau saya Gabriel. bikin PPT-nya. Itu satu yang laki-laki di mana? Itu minggu Ya, telepon tapi apa? tidak angkat bela. Sibuk mungkin. Jadi fix mitos siapa yang cara kerja tadi siapa mau cari? Saya mau pale, saya cara kerja. Yang kekurangan kelebihannya siapa? Saya Oke. kekurangan dan kelebihan. Berlian. Udah pernah kita ketemunya semua loh. Iya, enggak pernah. So akrab semua nih. Seangkatan di sini kan semua. Siapa tahu. Siapa tadi definisi? Saya. Rizky. saya. Rizky Saya sama Ayu. sama Ayu. Iya. Kasih banyak-banyak definisinya, nah. Iya. Bah, pintar Iya, sekali. banyak itu karena 2 orang komo. 2 orang yang Menurut kerja. kalau bisa Apalagi menurut para harus ahli atau menurut diri sendiri. Dia para ahli. Mau jebak kita diskusi. Baru siapa mau cari contoh kerjanya? Apa tadi? Cara kerja, Bukan. Contoh apa tadi yang bilang? contoh kasus. Iya, contoh kasus. Nanti saya juga. Ada Ji nanti itu di grup. Kalau misalnya ada yang dapat toh. Iya tahu ada. Resti. Itu Nur. Yang siapa kah? Yang hilang HP-nya. Oh, kesimpulan Li. Kesimpulan tahu ah. Resti Gabriel. yang contoh kasus tadi. Gabriel lah ya. Siapa? Gabriel. Resti Ya, Gabriela. Rizky. Ya. Iya,
contoh kasus Resti toh. Iya, yang hard-hard. Nanti Piku suruh juga Apang itu cari. Nanti ditanya Apang cari juga. Iya biar nanti saya susun PPT-nya. Tapi mau kau tanya di grup yang tema yang kita Apa ambil. itu? Tema yang kita ambil, takutnya ada yang kalau yang ambil. Iya, tanya misalnya di grup tuh bilang nama ini, STB tuh sama nama kasih masuk, terus temanya. Ya. Tulis misalnya langsung nama di sini dengan STBM jadi. Iya, dia komentar. Di Supaya grup, langsung tuh. mana grup tak kah? Ternyata kita kuliah. Mana grup kelas tak? Mana grup kelas tak kah? Tulis langsung ketik tuh. Berapa STB-nya apa namanya itu Nur? Tunggu dulu. Ada kayak tunggu dulu kuliah. Ada kayaknya di absen biasa itu kalau disuruh ke absen dia. Enggak absen di komentar kah? Astaga. Tunggu dulu nah. Iya, anunya juga Apang. Mana ini Apang? Ada kayaknya dia di grup. Ini ada mi tunggu. Ada di sini yuk. Oh, ada. Oke. Langsung diketik fatur ke dalam. Oh iya, tunggu tambahkan namaku juga sama namanya Pang. Kelompok berapa, Gika? Enggak tahu. Kelompok 1 mau kelompok 1 tema Ya. Kelompok 1, materi 1 ya. Namamu lagi fatur tambahin. Masih mau rekam kah? Anu tak? Iyalah, masih gue rekam. Oh iya, upload saya mau bang itu nanti deh biar teh. Jadi kelompok berapa Ki? Kenapa kok 9 fatur 8? Oh, Fokus ketawa fatur. Nanti bisa ganti. Mau Sudah, langsung sudah. dikirim di grup. kelompok berapa tuh dulu? Iya. Sudah kelompok. Jadi kelompok berapa Ki? Satu mau Saya saja. kirim di grupnya. Satu Iya. mau. Kau kirim di grup Mini. Iya, kirim di grup. Apa kok di grup? KJA apakah ini? 9 Ada PJ. JJ 6 KJA. Tunggu lagi ya. 9. Itu paling bawah.
Fix mini. 21. Iya, kasih begitu, Mi. Fix. Oke. Mantap. Oke, mantap. Untuk besok bagaimana? Tanya Kian. Besok tinggal presentasian atau PPT sambil direkam. Sip. Oke. Tapi masih berpikir gini loh, di mana dikumpul? Dari di tempat kumpulnya loh. Nanti mungkin besok jika kapan tanya ke bapak atau nanti besok ditanya di grup. Ke 1 minggu waktunya tuh. Iya. Jadi paling lambat kapan tak kumpul materi kita masing-masing? Yang tugas tak? Senin. Iya, kapan Ki lagi mau presentasi kah? Dari kalian di kapan bisa presentasi PPT? Tergantung dia lain. Kalau misalkan dapat materi langsung bisa aja toh. Siapa tahu bisa besok toh. Siapa tahu. Iya, siapa tahu. Iya, bisa besok, bisa. Diusahakan saja. Nganggur juga ya bentar malam ya. Bisa itu. Iya, Oh, bisa intinya juga. kalau ada Malam semomi keluar. materinya. Kan sisa itu gitu presentasi PPT Ki. Usahakan sebelum hari Rabu lah. Kan hari Rabu Ki, kemana tuh kapan? Hari apakah? Hari Kamis. Selasa Mira. Oh iya, hari Selasa. Usahakan sebelum hari Selasa lah diskusi toh. Oke, Mi. Masih ada mau dibahas kah? Waduh. Bagaimana kalau ditutup nih? Atau bagaimana? Kan sudah selesai nih toh pembagian sama penentuan tema. Tutup misalnya nih teman-teman, atau ada lagi yang mau dibahas atau apa? Kalau saya enggak ada Mi ya. Kalau mau ada yang mau ditanyakan, tanya di grup saja. Oh, grup. Oke deh. Oke, tutup nih Fatur. Terima kasih sama teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Thank you. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih bagi teman-teman yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir untuk mempresentasikan dari hasil diskusi kita dari kelompok 1. Oke, kita langsung saja. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Nama anggotanya yang pertama itu ada Nur Hafifah, ada Rizkyani, ada Rizky, ada Ayu, ada Berlian, terus ada Mira, Nur Arfan, dan saya sendiri Fatur Rahmat. Dalam kelompok ini membawakan salah satu tema yaitu signature based detection. Oke. IDS dengan metode signature based merupakan metode dalam mendeteksi serangan melalui pola atau paket data yang dibaca kemudian dibandingkan dengan data atau paket yang sudah tersimpan dalam database yang ada atau rule yang sudah ada. IDS berbasis signature
mempunyai berbagai macam signatur atau pola-pola serangan yang dalam dijadikan sebagai pembandingan. IDS jenis ini bekerja dengan menyadap paket yang melalui lalu lintas jaringan, kemudian membandingkan dengan pola serangan yang ada. Jika paket data mempunyai pola yang sama dengan salah satu pola yang terdapat pada rule database, maka paket tersebut dianggap sebagai sebuah serangan. Jika tidak mempunyai kesamaan, maka paket tersebut dianggap bukan sebagai serangan. Yang kedua, kelebihan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Ekvator. Di sini atas Ayu Astari, SCP 18270. Jadi kelebihannya adalah external hackers dan serangan jaringan selanjutnya dapat disesuaikan dengan mudah dalam menyediakan perlindungan untuk keseluruhan jaringan. Selanjutnya dapat diolah secara terpusat dalam menangani serangan yang tersebar dan bersama-sama. Yang selanjutnya menyediakan pertahanan pada bagian dalam. Yang selanjutnya kan layar tambahan untuk perlindungan. Yang selanjutnya IDS memonitor internet untuk mendeteksi serangan. Itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan kalau kelebihan yang dibacakan oleh teman saya tadi. Selanjutnya itu IDS membantu organisasi untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan keamanan yang efektif. IDS memungkinkan anggota non-teknikal untuk melakukan pengelolaan keamanan menyeluruh. Selanjutnya itu adanya pemeriksaan integritas data dan laporan perubahan file data. IDS melacak aktivitas pengguna dari saat masuk hingga saat keluar. IDS menyederhanakan sistem sumber informasi yang lengkap. Dan yang terakhir yaitu IDS memberikan integritas yang bagi infrastruktur keamanan lainnya. Selanjutnya yaitu kekurangan. Yang pertama, lebih berat pada serangan daripada mencegahnya. Yang kedua, menghasilkan data yang besar untuk dianalisis. Ketiga, rentan terhadap serangan yang rendah dan lambat. Yang keempat, tidak dapat menangani trafik jaringan terenkripsi. Yang kelima, IDS hanya melindungi dari karakteristik yang dikenal. Yang selanjutnya, IDS tidak turut bagian dalam kebijakan keamanan yang efektif karena dia harus diset terlebih. Kekurangan selanjutnya yaitu IDS tidak menyediakan penanganan kecelakaan. Selanjutnya IDS tidak mengidentifikasi asal serangan. Kemudian IDS hanya sekurat informasi yang menjadi dasarnya. Network based IDS terhadap overload network. Kemudian network based IDS dapat menyelamatkan hasil dari transaksi yang mencurigakan. Dan yang terakhir, paket fragmentasi dapat bersifat otomatis. Dan selanjutnya saya akan membacakan cara kerjanya. Ini gambar di samping menunjukkan kerja dalam metode signature based dalam mendeteksi setiap serangan yang terjadi. Pada pendeteksi setiap serangan, signature based ini pola-pola yang sudah terdapat dalam base dari aplikasi IDS yang sudah dipasang. Rule tersebut digunakan sebagai pembimbing jika ada trafik atau paket data yang sama dengan salah atau rule yang telah didefinisikan dalam sistem IDS. Setelah rule dipasang, setiap paket yang melalui jaringan akan diperiksa oleh IDS signature base dengan membandingkan setiap paket data dengan rule yang ada database.
Jika paket yang diperiksa ada yang sama dengan pola atau rule yang telah didefinisikan, maka akan muncul pesan deteksi yang ditampilkan sebagai sebuah serangan. Jika tidak ada rule yang sesuai dengan pola yang dibandingkan antara paket data dan rule yang ada, maka paket data tersebut akan dilewatkan dan tidak dianggap sebagai sebuah serangan. Oke, lanjut contoh kasus. Contohnya seperti sama dengan cara kerja aplikasi antivirus dalam mendeteksi terhadap malware. Intinya adalah akan terjadi keterlambatan antara terdeteksinya sebuah serangan di internet dengan signatur yang digunakan untuk melakukan deteksi yang diimplementasikan di dalam basis data IDS yang digunakan. Jadi bisa saja basis data signatur yang digunakan dalam sistem IDS ini tidak mampu mendeteksi adanya sebuah percobaan serangan terhadap jaringan karena informasi jenis serangan ini tidak terdapat dalam basis data signatur. Selama waktu keterlambatan tersebut, sistem IDS tidak dapat mendeteksi adanya jenis serangan baru. Demikian dari kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya yaitu signature based detection adalah salah satu metode dari IDS yang mendeteksi serangan melalui paket yang dibaca kemudian dibandingkan dengan data yang sudah tersimpan dalam database yang ada atau rule yang sudah ada seperti antivirus yang ada di laptop atau di PC Anda. Demikian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Nas.